Episode 23. Miss Kriting. Aku tersengal menyebut nama. Guru matematikaku itu tertawa pelan. Kamu seharusnya memanggilku Miss Elena, Ra. Tapi tidak masalah. Aku tidak akan menghukum semua murid di sekolah ini gara-gara panggilan lucu itu. Apalagi dalam situasi sulit ini. Sally mengerang 2 langkah dariku. Miss Elena melangkah cepat, berusaha membantu Sally, namun gerakannya terhenti karena 6 orang yang memegang tombak itu tanpa bicara telah menyerangnya. 6 tombak melesat cepat ke tubuh Miss Elena. Aku menutup mata, ngeri melihat apa yang akan terjadi. Tapi sebaliknya, 6 tombak itu patah, berkelontangan di lantai aula. Pemegangnya jatuh terbanting. Aku memberanikan diri membuka mata, melihat Miss Elena berdiri mantap. Tangannya baru saja menepis tombak perak sekaligus mengirim serangannya. Sama sekali tidak ada yang tersisa tampilan guru yang kulihat selama ini. Dia terlihat anggun berwibawa. Remang aula membuat wajah Miss Elena terlihat bercahaya, seperti bulan purnama. Itu tadi gerakan menangkis yang membuat Miss Elena berdiri di tengah 6 orang yang bergelimpangan. 6 orang itu mengerang di lantai. 2 sisanya takut mendekat. Dia bukan lawan kalian. Sosok tinggi kurus itu berseru, menyuruh 2 orang dari mereka mundur. Miss Elena dengan cepat melangkah mendekati Sally. Satu tangannya menghantam 2 orang lainnya yang langsung terbanting ke lantai. Satu tangannya lagi merobek jaring perak yang mengikat Sally, membebaskannya. Kamu baik-baik saja, Sally? Miss Elena bertanya pendek. Sally mengangguk. Dia tidak terluka, meski seluruh tubuhnya terasa sakit. Ali yang tidak jauh dari kami berusaha duduk. Kondisinya juga tidak mengkhawatirkan. Ali bahkan meraih pemukul kastinya lantas dengan wajah jengkel memukul kepala salah satu dari mereka yang roboh menimpa badannya tadi. Bantu Sally duduk, Ra. Miss Elena menoleh padaku, menyuruhku dengan tegas. Aku mengangguk. Meski kakiku masih gemetar, aku jauh lebih baik dibanding Sally. Aku bergegas membantu Sally duduk. Kamu tidak terluka kan, Sel? Aku berbisik. Sally menggeleng. Napasnya masih tersengal. Semua kejadian ini amatlah membingungkan. Dengan kenyataan aku bisa menghilangkan tiang listrik raksasa, dan Sally bisa mengeluarkan petir saja sudah cukup membingungkan. Apalagi sekarang ditambah pula dengan bagaimana mungkin guru matematika kami tiba-tiba muncul dalam aula. Berdiri gagah melindungi kami, menantang sosok tinggi kurus di hadapannya. Aku menatap ke depan dengan wajah tegang, ke arah Miss Elena dan sosok tinggi kurus yang saling berhadapan. Selamat malam, Selena. Sosok tinggi itu melangkah mendekat. Suara sapaannya terdengar ramah, tapi menyembunyikan ancaman. Tinggalkan murid-muridku. Miss Elena berseru lantang, tanpa basa-basi. Mereka murid-muridmu. Sosok tinggi itu menatap seolah tidak percaya. Kemudian terkekeh pelan. Kamu tidak bergurau, Selena? Sejak kapan kamu jadi guru di dunia tanah? Lantas, apa yang kamu ajarkan kepada mereka? Menyulam pakaian? Atau membuat anyaman? Atau jangan-jangan kamu berhitung mereka? Murid-murid, mari kita menghitung jumlah anak ayam. 1, 2, 3. Setidaknya mereka tidak kuajarkan kebencian dan permusuhan. Miss Elena memotong suara dengan tegas. Aku memperhatikan percakapan mereka dari belakang menelan ludah. Baru menyadari sesuatu. Rambut Miss Elena tidak keriting lagi. Rambutnya berubah jadi pendek, berdiri. Terlihat merangga seperti duri. Dia masih mengenakan pakaian gelap yang sering dipakai untuk mengajar.
tapi seluruh tubuhnya dibungkus sesuatu berwarna gelap. Sama seperti yang dikenakan sosok tinggi kurus itu, dan yang paling berbeda adalah wajah Miss Helena. Cahaya wajahnya semakin terang, seperti purnama yang meninggi. Oh ya, kebencian, permusuhan. Sosok tinggi kurus itu terkekeh. Bukankah kamu sendiri yang amat membenci, memusuhi klan sendiri? Bukankah kamu yang meninggalkan dunia kita, memutuskan hidup di tengah makhluk tanah? Miss Helena tidak menjawab, berdiri mengawasi setiap kemungkinan. Ini sungguh menarik, Helena. Mari kita berhitung sejenak. 1. Gadis kecil yang berusaha duduk itu dari klan Matahari. Kamu pasti tahu itu, bukan? Meski sepertinya gadis kecil kecil malang itu tidak punya ide sama sekali. Siapa dia? 2. Si bodoh dengan tongkat kayu itu sepertinya paling berani, tapi sepertinya paling tidak memiliki kekuatan. Dia jelas makhluk tanah. Mungkin dia merasa paling pintar, hanya untuk menyadari bahwa pengetahuan paling maju di dunia tanah ini hanyalah separuh dari teknologi paling rendah dunia kita. Dan 3, gadis itu yang paling kuat, tapi sama sekali tidak paham apa kekuatannya, yang terus bingung dengan apa yang terjadi di sekitarnya, berusaha mencari jawaban padahal jawaban itu ada di dirinya sendiri. Adalah bagian dari dunia lain. Sekarang kita tambahkan dengan faktor terakhir. Kamu ternyata guru mereka. Maka hasil persamaan ini adalah apa yang sebenarnya sedang kamu rencanakan diam-diam, Helena. Pengkhianatan yang lebih besar, kekuasaan yang lebih tinggi. Sosok kurus itu menatap dengan ekspresi wajah merendahkan. Aku tidak tertarik membahas imajinasi kosong yang tidak penting sementara murid-muridku butuh bantuan. Miss Helena menjawab datar. Kamu harus segera meninggalkan mereka, atau apa, Helena? Sosok tinggi kurus itu tertawa lagi. Aku akan melawan. Miss Helena menjawab tegas. Astaga, Helena. Sosok tinggi kurus itu pura-pura terkejut. Tidakkah di dunia tanah yang rendah ini juga terdapat nasihat dengan jangan pernah melawan guru sendiri? Kamu hendak melawanku? Dengan apa, nak? Aku yang mengajarkan seluruh kekuatan yang kamu punya hari ini. Semuanya. Kecuali tentang berhitung, menyulam, dan merajut itu. Bisa kita lupakan. Sungguh beraninya kamu. Miss Helena tetap tenang, menatap datar. Tidakkah kamu akan malu jika 3 muridmu ini melihat gurunya dipermalukan di hadapan mereka, Helena? Sosok tinggi kurus itu mengangkat tangannya. Dia jelas tidak akan pergi seperti yang disuruh. Miss Helena ikut mengangkat tangannya, bersiap. Aku akan mengambil risikonya. Aku menahan napas menyaksikan ketegangan yang segera menyeruak di rembang aula. Sally sudah bisa berdiri di sebelahku. Wajahnya masih meringis menahan sakit. Sedangkan Ali, si jenius itu sekali lagi memukul salah satu dari mereka yang tergeletak di dekat kami. Orang dengan pakaian gelap itu terlihat bergerak hendak bangkit. Ali refleks memukulnya dengan pemukul bola kasti agar tetap terkapar. Aku melirik Ali. Apa yang sedang dia lakukan? Ali mengangkat bahu. Hei, dia bisa saja tiba-tiba berdiri dan menyerang kita lagi, kan? Kurang lebih begitu maksud wajah Ali tanpa dosa. Sepertinya dia terlalu sering menonton film. Aku menyeka peluh bercampur debu di leher. Miss Helena dan sosok tinggi kurus itu masih saling tatap, berhitung. Tetapi pertarungan tidak bisa dihindari lagi. Percakapan selesai. Sosok tinggi kurus itu menyerang lebih dulu. Badannya ringan melompat ke depan, memukulkan tangan
tangan kanannya. Miss Helena dengan cepat menghindar ke samping. Tidak terlihat apa yang melintas di udara menyerbu Miss Helena. Hanya suaranya menderu kencang. Dan saat mengenai tembok aula, menimbulkan dentum keras. Tiang basket hancur berantakan. Aku, Sally, dan Ali membungkuk berlindung. Lantai yang kami pijak bergetar. Tabir yang melindungi dinding aula bergoyang. Sosok tinggi kurus itu tidak berhenti. Dia bergerak mengirim 3-4 pukulan lainnya. Aku menatap jeri. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Tidak ada lagi yang kami kenali dari Miss Helena, guru matematika kami. Dia melompat ke sana kemari, dengan tangkas menghindari pukulan jarak jauh itu. Dentuman kencang susul menyusul. Sosok tinggi kurus itu menggeram, untuk kesekian kali mencecar dengan tinjunya. Aku berseru tertahan kali ini. Miss Helena tidak sempat menghindar. Sepersekian detik sebelum deru pukulan itu tiba, Miss Helena membuat tameng besar, lubang hitam. Deru serangan tersedot masuk ke dalamnya. Lubang kecil lantas lenyap, persis bersamaan dengan Miss Helena maju mengirim serangan balasan untuk pertama kalinya. Tangan kanan Miss Helena meninju ke depan. Sosok tinggi kurus itu terlihat kaget. Dia yang terlanjur merangsek maju, sepertinya tidak mengira serangan itu datang. Terlambat menghindar. Tubuhnya terbanting, dihantam sesuatu yang tidak terlihat. Tubuhnya mental 10 meter hingga tembok aula menahannya. Aku mengepalkan tangan. Rasakan. Sally yang menunduk di sebelahku mengangkat kepala, mengintip. Ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan Ali lagi-lagi memukul salah satu dari orang-orang pembawa panji yang merangkak hendak bangun. Aku melotot. Hei Ali, apa yang kamu lakukan? Ali lagi-lagi mengangkat bahu. Semoga saja dari 8 orang berpakaian gelap yang tergeletak itu tidak ada yang tiba-tiba bangun. Itu bisa berbahaya kan? Ujarnya santai. Kamu sepertinya belajar dengan baik sekali, Helena. Sosok kurus tinggi itu tertawa pelan. Dia berdiri, menyeka mulutnya, merapikan jubahnya. Aku mengeluh. Kukira pertarungan sudah selesai. Baik, saatnya untuk lebih serius. Sosok tinggi kurus itu menggerung pelan. Dan belum habis gerungannya, dia melompat menyerbu. Suara seperti gelembung air meletus terdengar. Sosoknya menghilang. Lalu cepat sekali dia sudah ada di depan Miss Helena. Termasuk pertarungan jarak pendek telah dimulai. Tinju kanannya memukul. Miss Helena sepertinya siap menerima serangan. Dia menunduk. Tapi percuma. Tinju tangan kiri sosok tinggi itu sudah menyusul sama cepatnya. Miss Helena menangkis dengan kedua tangan bersilang. Bergegas hendak membuat tameng, tapi terlambat. Keras sekali pukulan itu, berdentum. Miss Helena terpental ke belakang. Sosok tinggi kurus itu hilang lagi. Lantas dia sudah berada di atas tubuh Miss Helena yang masih melayang setelah terkena pukulan. Sosok tinggi kurus itu menghantamkan kedua tangannya tanpa ampun. Miss Helena tidak sempat menghindar. Juga mengangkat tangan yang untuk menangkis. Dentuman keras terdengar untuk kesekian kali. Disusul terbantingnya tubuh guru matematika kami di lantai aula. Lantai semen terlihat retak. Tubuh Miss Helena tergeletak. Aku gemetar menunggu. Bangunlah, aku berbisik. Aku tidak tahu berada di sisi mana Miss Helena dalam kejadian ini. Bahkan, aku sama sekali tidak punya ide apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sosok tinggi kurus ini siapa? Apa yang membuatnya memaksa menjemputku? Kenapa Miss Helena tiba-tiba muncul? Apa peranannya dalam kejadian ini? Jangan-jangan dia lebih jahat dibandingkan siapapun.
Tapi tidak mungkin. Miss Helena guru kami di sekolah. Meskipun galak, disiplin, aku tahu dia selalu menyayangi murid-muridnya. Bangunlah Miss Helena, seruku bergetar menyemangati. Kamu boleh jadi ahli dalam pertarungan jarak jauh, Helena, tapi kamu tidak pernah menguasai pertarungan jarak dekat. Sosok tinggi kurus itu berdiri satu langkah di depan Miss Helena yang masih tergeletak. Maafkan aku, Helena. Seharusnya sejak dulu kuselesaikan urusan kita. Sosok tinggi kurus itu menatap prihatin. Miss Helena masih meringkuk. Entah masih hidup atau tidak. Bangunlah, Miss Helena. Aku berbisik pelan. Hari ini akan kuperbaiki hingga ke akar-akarnya kesalahan yang pernah kulakukan saat memilihmu sebagai murid. Sosok tinggi kurus itu mendesis. Tangannya terangkat lagi. Aku bisa merasakan betapa besar kekuatan yang keluar dari tangannya. Bahkan kami yang berjarak belasan meter terdorong ke tembok oleh angin deras. Selamat tinggal, Helena. Tangan itu ganas menghujam ke arah tubuh Miss Helena. Tiba-tiba Miss Helena lenyap. Dentuman kencang itu terdengar saat pukulan itu tiba. Lantai aula melesak 1 meter. Bongkahan semen berhamburan. Ada lubang di sekitar selebar 2 meter di antara pukulan debu. Miss Helena muncul di belakang sosok tinggi kurus itu. Wajahnya yang bersinar terlihat meringis. Sisa rasa sakit menerima pukulan tadi. Tubuhnya juga kotor, tapi dia tampak lebih baik-baik saja. Bahkan dengan sekuat tenaga melepaskan pukulan. Sosok tinggi kurus yang masih terperanjat melihat sasarannya lenyap, kini tidak sempat menghindar. Pukulan Miss Helena mengenai badannya. Tubuh tinggi kurus itu terbanting jauh sekali. Aku berseru, mengepalkan tangan. Yes. Sejak dulu kamu tidak pernah mengenali bakat murid dengan baik. Bagaimana kamu yakin sekali aku tidak bisa bertarung jarak dekat? Miss Helena berkata datar, napasnya masih tersengal. Pukulan keras barusan sepertinya menguras tenaganya. Tetapi pertarungan jauh dari selesai. Sosok tinggi kurus itu masih bisa berdiri, tertawa marah. Aku mengeluh melihatnya. Bukankah dia sudah terkena pukulan kencang dari Miss Helena? Belum habis suara tawa sinisnya, tubuh itu telah menghilang. Berikutnya dia muncul, melompat persis di depan Miss Helena, menyerang. Miss Helena dengan gesit menghindar. Sosok tinggi kurus itu menghilang lagi. Itu hanya serangan tipuan. Karena kemudian dia muncul dari belakang Miss Helena, menghujamkan tinjunya, lebih cepat, lebih bertenaga. Miss Helena menangkis, disusul lagi serangan berikutnya. Aku menelan ludah. Gerakan mereka sekarang nyaris tidak terlihat saking cepatnya. Apakah Miss Helena baik-baik saja? Sally bertanya. Suaranya bergetar oleh kecemasan. Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Sejauh ini Miss Helena bertahan, tidak punya kesempatan balas menyerang. Dua pukulan dari sosok tinggi kurus itu susul-menyusul menghantam tameng lubang hitam yang dibuat Miss Helena. Lubang itu berhamburan. Sosok tinggi kurus itu merangsek maju, melepas lagi 2 pukulan beruntun. Miss Helena terlambat menangkis pukulan terakhir, berdebum. Tubuhnya terbanting ke samping. Sosok tinggi kurus itu sepertinya tidak memberi jeda. Dia tidak berhenti dan melepaskan pukulan berikutnya sebelum Miss Helena kembali siap. Sally menjerit melihat Miss Helena terbanting ke sana kemari, sama sekali tidak bisa menangkis. 1, 2, 3 pukulan, Ali ikut menahan napas tegang.
4, 5, 6 pukulan. Entah sudah seperti apa kondisi Miss Selena menerima begitu banyak tinju. Berdentum berkali-kali. 7, 8, aku sudah tidak tahan lagi melihatnya. Miss Selena tidak akan kuat menerima pukulan bertubi-tubi. Dia butuh bantuan. Aku refleks melompat, mengangkat tangan. Jemariku mengepal membentuk tinju. Berteriak, marah. Hentikan! Astaga, aku hanya berniat melompat 1 langkah. Tapi tubuhku bergerak jauh sekali. Entah bagaimana caranya, suara berdesir kencang terdengar saat tanganku terangkat. Seperti ada angin puting beliung yang berputar deras dari kepal tinjuku, bergumpal cepat. Tidak hanya itu, bunga salju juga berguguran dari kepal tinjuku. Dingin menyergap seluruh aula. Apa yang terjadi? Bagaimana aku melakukannya? Tinjuku telak menghantam sosok tinggi kurus itu sebelum aku menyadarinya. Suara berdentum memekakkan telinga terdengar. Sosok tinggi kurus itu yang ganas menyerang Miss Selena terlempar jauh, bahkan sebelum tinjuku mengenai tubuhnya.